siang dan selamat kita akan sama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk kepercayaan ini dan tentu terutama mengucap syukur kepada Tuhan karena kesempatan ini Tuhan yang adakan. Berterima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah mengundang saya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pelayanan yang istimewa. Karena apa? Bagi saya ini adalah pelayanan yang ke-150 gereja dalam hampir 4 tahun kami memberi diri untuk melayani Tuhan secara rutin. Tepatnya 31 Oktober 2021 untuk pelayanan rutin dari gereja ke gereja memenuhi undangan gembala sidang. Jadi setelah ini saya bilang sama Tuhan, saya mau ambil istirahat dari minggu depan dan selanjutnya saya tidak mengisi pelayanan. Bukan tidak melakukan apa-apa, saya terpanggil untuk menulis khotbah dalam sebuah buku atau dalam cetakan. Jadi saya akan membuat 3 edisi, jadi 50 khotbah pertama, 50 khotbah kedua, 50 khotbah ketiga. Puji Tuhan. Sebenarnya memang tahun 2016 adalah pelayanan pertama untuk sidang jemaat yang Tuhan percayakan, tetapi ketika itu saya belum mengerti bahwa ini adalah panggilan bagi saya dan kemudian juga bagi suami untuk bisa dikatakan menjadi hamba Tuhan, seorang pengkhotbah. Ya saudara, itu semua akhirnya Tuhan boleh menyatakan untuk saya mengerti panggilan ini, sehingga sekali lagi boleh ada sejauh ini karena pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Untuk itu kesempatan ini saya senang untuk menyampaikan firman Tuhan dengan memberi judul. Dan saya beri judul Hamba Tuhan Juga Manusia. Puji Tuhan. Kita akan melihat pembacaan firman Tuhan. Kita akan fokus di dalam 1 Raja-Raja 18. Kitab Raja-Raja sebenarnya adalah kitab yang masih diperdebatkan siapa penulisnya, karena sampai sekarang belum ada sebuah kesepakatan bersama siapa penulis. Ada yang sampaikan bahwa itu adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia, melihat dari cara dan bagaimana Yeremia menulis kitabnya. Tetapi kita tidak akan berpolemik tentang itu. Yang pasti ini adalah sebuah kitab yang menjadi bagian dalam Alkitab, yang tentu dari sana kita akan belajar bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan ada rema atau berkat Tuhan yang akan menjadi bagian kita. Dan kita fokus di dalam pasal yang ke-18, mulai ayat yang pertama saya baca dan kita ikuti, dan mungkin ada beberapa ayat yang akan saya lewati Bapak Ibu. Di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat pertama, dan sesudah berapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi sebelumnya Tuhan menyuruh Elia untuk sembunyi setelah dia menyampaikan bahwa akan ada kelaparan. Itu 3 tahun sebelum firman ini. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria, di ayat yang kedua. Tetapi sebelum dia memperlihatkan dirinya, ayat 3, sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Di dalam sebuah kerajaan yang tidak takut akan Tuhan, Ahab dan istrinya Isabel itu sangat jahat di mata Tuhan. Ada seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan ini juga yang menjadi harusnya menjadi sebuah harapan bagi saya dan saudara. Dimanapun kita pergi
tidak berada di dalam sebuah keadaan yang tidak baik-baik saja di tengah kelaparan, kalau ada orang yang takut akan Tuhan di sana, Tuhan akan datang menolong. Karena didapati orangnya takut akan Dia. Ya, makanya kemudian kelaparan itu berlalu ya di di pasal-pasal selanjutnya ayat 4. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya yang takut akan Tuhan ini mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam goa dan mengurus makanan dan minuman mereka. Perjuangan yang besar, ya, resiko yang diambil oleh seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Ayat 7 kita lompat saja. Sedang Obadya di tengah jalan, ini dikisahkan Bapak Ibu, kelaparan itu begitu hebatnya sehingga Ahab bilang sama Obadya, cari tempat yang ada rumput dan ada air untuk binatang mereka itu bisa makan dan minum, ya saudara. Dan mereka berpisah. Obadya dalam perjalanannya ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka kau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya?" Obadya tahu persis bahwa Ahab benci kepada Elia karena dia menuduh Elia yang mendatangkan kekeringannya, mengakibatkan kelaparan, Bapak Ibu. Sehingga tentu ini akan menjadi ketakutan tersendiri bagi Obadya bila dia sampaikan kepada Ahab ada Elia, dia bertemu dengan Elia, kemudian dicari Elia hilang atau bersembunyi kembali, saudara. Di dalam ayat ke-10, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan kita tahu tujuannya apa, tentu akan membunuh Elia. Dan apabila orang berkata dia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu yang dia ada. Mungkin terjadi ini kekhawatirannya, Bapak Ibu. Apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini, perhatikan ya, kata dari Obadya, dari sejak kecil takut akan Tuhan. Ternyata penting, saudara, dari kecil kita mengenal firman Tuhan. Ada ayat Alkitab juga tentang itu. Ayat 13, tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua. Ini diulangi oleh Obadya. Tadi disampaikan oleh penulis kitab Raja Raja. Ini perkataan keluar dari Obadya. Ya, dia menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya atau kepada Ahab. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengarahkan Elia untuk kembali ke Israel dan bertemu dengan Raja Ahab. Setelah 3 tahun, ya, dia bersembunyi. Betapa bencinya Elia karena dia menganggap bahwa perkataan, dan betapa bencinya Ahab kepada Elia karena dia menganggap bahwa Nabi Elia ini yang memperkatakan
kekeringan itu, saudara, makanya dia ingin membunuh Elia. Nah, kalau kita kembali kepada Obadya, saudara, Obadya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan sejak dari kecilnya. Dalam kitab ini, dalam pembacaan ini, saudara, di dalam 1 Raja-Raja 18, kita sudah melihat, tadi saya sampaikan 2 kali, bahwa dia menyembunyikan 100 nabi Tuhan dari Isabel. Bagaimana penulis mengungkapkan ini dan bagaimana Obadya sendiri menyampaikan adalah sebuah peneguhan bahwa kejadian ini benar terjadi. Amin ya saudara. 2 saksi. Tidak dipungkiri tentang keberanian dari seorang Obadya. Nah, kalau kita kemudian melihat peristiwa ini, sebenarnya Nabi Elia bisa saja datang langsung bertemu dengan Raja Ahab. Benar ya? Kalau Tuhan suruh bertemu, bisa saja dia langsung menemui atau mengambilkan diri dari persembunyian. Dia datangi Raja Ahab tanpa harus melalui Obadya. Tetapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang yang takut Tuhan, itu dalam skenario Tuhan, itu dalam rencana dan rancangan Tuhan. Ini buktinya saudara, bahwa Elia yang bisa datang sendiri memenuhi Ahab, tetapi Tuhan menyuruh dia sebelum sampai kepada Ahab harus bertemu dengan seorang yang bernama Obadya. Sekali lagi saudara, Ahab bisa menemui, menampakkan diri langsung kepada Raja Ahab, langsung datangi Raja Ahab. Tetapi kenapa dia harus bertemu terlebih dahulu dengan Obadya yang dalam hal ini tidak mencari dia? Ya, sebuah kebetulan ilahi. Karena apa saudara? Bahwa ada maksud dan rencana Tuhan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, agar orang itu dipulihkan oleh Tuhan. Dalam hal ini, ternyata Obadya yang penuh dengan keberanian itu juga ada rasa takutnya. Saya dan saudara juga ada rasa takutnya. Seberani-beraninya kita ada rasa takut. Saya baca tadi, tenanglah aku ini, jangan takut, kata firman Tuhan. Seperti halnya firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara lewat pembacaan di atas, datang kepada Obadya. Hei, jangan takut, aku menjamin engkau. Haleluya. Makanya saudara, keberanian Obadya itu dipulihkan, dia dikuatkan, dia diteguhkan dengan perkataan yang sudah kita baca tadi, ayat 15, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang melayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Jadi ini yang menjadi keyakinan dari Obadya untuk tidak perlu takut. Artinya tanpa dia pun menyampaikan, Elia akan tetap datang. Tetapi Elia perlu bertemu dengan Obadya untuk memulihkan dia dari rasa takut. Dia yang berani tadi saudara. Akhirnya takut juga. Saya dan saudara juga bisa seperti keadaan yang bisa jatuh bangun dalam iman. Sebentar kita kuat, sebentar kita lemah, sebentar kita berani, sebentar kita takut, dan perlu untuk kembali diteguhkan dalam kebenaran firman Tuhan, diingatkan lagi saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga muncul keberanian ini. Ayat yang ke-16, lalu pergilah Obadya menemui Ahab. Kalau dia pergi berani
Ahab. Ayat yang ke-16. Saya bicara hal ini saat ini tentang hamba Tuhan. Apa tadi saudara? Juga manusia biasa. Hamba Tuhan juga manusia biasa. Nah, mari kita melihat tentang Elia. Dia seorang nabi. Tidak tahukah saudara bahwa nabi yang menguatkan Obadja pernah dalam keadaan yang takut, bahkan ingin mati? Ya. Baru saja pada pasal 18 Elia menguatkan orang yang takut ini, orang yang bernama Obadja yang takut. Dia kuatkan, dia teguhkan, sehingga datang keberanian, dipulihkan rasa keberaniannya. Tetapi pasal selanjutnya, pasal yang ke-19, satu pasal setelah pasal 18, kita perhatikan ayat 1 dan 2. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi, ada 450 nabi yang dibunuh, nabi Baal yang dibunuh Elia dan dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah atau Baal, Allah dalam huruf kecil, menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang daripada mereka itu. Jadi Isabel bilang, Isabel bilang begini, Bapak Ibu, Ilah atau Baal saya akan hukum saya, akan membunuh saya kalau saya tidak bunuh kamu, Elia. Berarti Isabel mengancam Elia untuk membunuhnya. Ya. Kalau kita perhatikan ayat 3, maka apa saudara? Takutlah ia. Siapa yang takut? Nabi Elia, yang tadi dengan beraninya membunuh 450 nabi Baal, yang dengan yakinnya menguatkan seorang Obadja. Dia tidak luput dari rasa takut. Bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba, kita baca selanjutnya sampai 8, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujaknya di sana, Gehazi. Tetapi ia sendiri masuk kepada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Karena sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yang di gunung Horeb. Nabi Elia yang pernah mengembalikan nyawa anak seorang janda di Sarfat. Bisa dikatakan Tuhan pakai dia untuk membangkitkan anak janda Sarfat. Elia yang sama di satu pasal sebelumnya, dia menguatkan Obadja. Elia yang sama, yang dengan berani menyembelih 450 nabi Baal, akhirnya takut kepada seorang
Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Itu kenyataannya. Saya, saudara, sama seperti Elia yang luar biasa itu mengadakan mujizat. Manusia biasa juga ada rasa takut. Amin, saudara. Haleluya. Hamba Tuhan juga manusia biasa. Mari kita perhatikan dua tokoh dalam Alkitab ini. Obadya yang diceritakan dalam firman Tuhan ini ada dua tafsiran, saudara. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah penulis kitab Obadya. Ada yang mengatakan bahwa ini orang yang berbeda. Sekali lagi saya tidak akan berpolemik dengan hal itu. Tetapi siapapun Obadya ini, dia takut akan Tuhan sungguh-sungguh, bahkan sejak dari kecilnya. Dan tahukah Bapak Ibu, Obadya arti namanya adalah hamba Tuhan. Jadi itu bicara tentang apa, saudara? Kepada orang yang takut sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang hidup dan bekerja di antara orang yang tidak takut akan Tuhan, seperti halnya Obadya. Saya dan saudara adalah Obadya-Obadya di dalam dunia ini yang berinteraksi dengan lingkungan yang mungkin jahat, yang bekerja mungkin di tengah orang-orang yang memberi pekerjaan kita yang tidak kenal Tuhan, seperti Ahab. Obadya bekerja pada Ahab, lingkungan jahat, orang yang jahat. Kita adalah hamba Tuhan dalam pengertian orang yang melakukan kehendak Tuhan. Hamba itu ketika disuruh melakukan perintah Tuhannya. Saya dan saudara adalah hamba Tuhan dalam pengertian tadi. Ya, pengertian yang lebih luas. Orang Kristen, siapapun dia hamba Tuhan. Kalau dia takut Tuhan, tentu kalau takut Tuhan melakukan perintah Tuhan, hamba Tuhan. Amin, saudara. Seperti anak Obadya, dia bukan nabi. Ya, saya bukan pendeta. Saudara di jemaat di sini mungkin sebagian besar bukan pendeta. Kita tergolong dalam Obadya dalam pengertian yang luas tadi, hamba Tuhan. Dan kita yang sebagai hamba Tuhan, yang bisa dikatakan kalau dalam interaksi beribadah ini ada hamba Tuhan, ada jemaat, ya, hamba Tuhan dalam posisi yang khusus, pendeta dan jemaat. Kita ini, saudara, perlu untuk bertemu atau dipertemukan dengan utusan Tuhan. Jemaat perlu bertemu dengan pendeta, gembala sidang, untuk kembali diteguhkan, untuk kembali dikuatkan, untuk kembali ditolong, dipulihkan. Amin, saudara. Makanya perlu datang beribadah, saudara. Amin. Dan bahkan dalam skop yang lebih spesial, kita perlu bertemu dengan utusan Tuhan. Dalam hal ini dengan Alkitab, baca firman Tuhan di rumah. Haleluya, saudara. Puji Tuhan. Yang kedua, kita datang kepada hamba Tuhan, Nabi Elia. Dalam hal ini, hamba Tuhan yang bekerja full time, ya, gembala sidang, pendeta, apalagi rasul atau pengajar yang memang memberi diri dalam pelayanan itu full time. Saya dan suami bukan bagian itu, saudara. Untuk hamba Tuhan sekelas
saudara. Walaupun dalam keterbatasan Elia yang sudah tua, tadi disampaikan oleh benar firman Tuhan apa saudara? Dia berjalan berapa? 40 hari 40 malam. Walaupun engkau dalam keterbatasanmu sebagai manusia, fisik ini terbatas, umur mungkin, kesehatan terbatas. Kalau engkau masih hidup, engkau masih dipercayakan Tuhan untuk berjalan 40 hari 40 malam. Itu artinya apa saudara? Sampai benar-benar kekuatan Tuhan engkau lihat, rasakan, makan, minum, amin saudara, dari malaikat. Jadi hamba Tuhan itu tidak terbatas. Bagi mereka yang menyandang predikat pendeta, bagi kita juga jemaat Tuhan. Amin saudara. Kita semua orang Kristen yang percaya Tuhan, yang mengikuti perintah-perintah Tuhan, kita hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan juga manusia biasa. Siapapun itu, kita perlu diteguhkan, kita perlu diingatkan, kita perlu ditolong, kita perlu malaikat, kita perlu makanan dan minuman. Semuanya itu disiapkan bagi saya dan saudara. Dan kalau kita bicara tentang hamba Tuhan yang memberi diri 100% atau bisa dikatakan full timer, gembala sidang, jangan kita sebagai jemaat mengharapkan mereka itu tanpa ada kesalahan. Atau jangan mengekspektasikan hamba Tuhan, gembala saudara di tempat ini tidak ada kekurangan, saudara. Sehingga kalau mereka melakukan kesalahan, saudara kecewa. Mereka juga manusia biasa. Amin, saudara. Haleluya. Perlu kita untuk mendoakan supaya ada malaikat kasih makan, kasih minum. Haleluya saudara. Kalau kita kemudian membandingkan, kadang-kala memang kita bandingkan Obadya dengan Nabi Elia. Ada satu sisi, ada satu keadaan, kadang-kala jemaat lebih kuat daripada gembalanya. Gembala juga manusia biasa. Karena apa saudara? Kita sudah sama-sama lihat peristiwa di dalam Alkitab tadi tentang Nabi Elia dan tentang Obadya. Nabi Elia itu takut kepada Isabel, seorang perempuan. Obadya tidak takut kepada Isabel, malah dia selamatkan 100 nabi Allah. Dia selamatkan 50-50. Dia punya hikmat untuk menyelamatkan. Jadi sudah matang banget dia saudara. Dia kasih makan. Itu adalah tindakan yang berani sekali. Orang bilang cari mati. Ketika Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan yang lain, dia selamatkan 100. Jadi dia tidak takut kepada perempuan, tapi dia takut kepada Ahab. Kalau Nabi Elia, dia takut kepada perempuan. Jadi sebenarnya siapa yang lebih penakut? Sama saja sebenarnya saudara. Ya, ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita semua juga manusia biasa. Tidak melulu kepada jemaat Tuhan, tidak melulu kepada Obadya, ya, tidak melulu kepada Elia. Haleluya, haleluya saudara. Hamba Tuhan di satu saat bisa berani, tetapi di saat yang lain atau di saat tertentu bisa datang juga rasa takut. Dan setiap hamba Tuhan, kalau bicara dua pribadi ini, menyimpulkan bahwa hamba Tuhan punya ketakutan, punya masalah, punya problema yang berbeda satu dengan yang lain.
Obadya punya ketakutan terhadap Ahab. Nabi Elia punya ketakutan kepada Israel. Berbeda ketakutan saya dan saudara. Obadya dan Elia manusia biasa, tetapi ada dua hal yang ingin saya tekankan di sini untuk kita bisa menikmati pertolongan Tuhan. Untuk kita bisa berjumpa dengan orang yang bisa akan menguatkan saya dan saudara, atau kita berjumpa dengan malaikat yang memberi kita makan dan minum. Pertama, hamba Tuhan itu harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dan yang kedua, hamba Tuhan itu harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, seperti Elia yang sudah kita dengarkan tadi. Kita perhatikan Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayatnya yang ke-17. Elia manusia biasa. Selanjutnya apa saudara? Sama seperti kita. Ya, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Itu kuncinya saudara. Hamba Tuhan memang semua sama, ada ketakutan, siapapun itu. Obadya ada ketakutan, Nabi Elia ada ketakutan, tetapi yang perlu kita tahu bahwa kita harus bersungguh-sungguh supaya pertolongan Tuhan ada bagi saya dan saudara. Mazmur 139 ayat 1 dan 2. Yang bersungguh-sungguh, yang takut akan Tuhan dan yang berdoa sungguh-sungguh itu akan selalu dikuatkan, akan selalu ditolong oleh Tuhan. Mazmur 139 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Hamba Tuhan yang mendapatkan pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, dia harus sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan mengenal engkau dari kesungguhan hatimu kepada Tuhan. Dia tahu keterbatasan saya dan saudara. Makanya Daud berkata, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh, Engkau mengerti segala keberadaanku, segala pikiranku. Itu juga bicara tentang kekhawatiranku, ketakutanku. Tuhan tahu. Engkau duduk, engkau berdiri, keadaan apa engkau sekarang, Tuhan tahu. Tetapi pastikan, memang engkau hamba Tuhan, juga manusia biasa, tetapi harus ada suatu tanda identitas hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeremia 1 ayat 5a. Sebab aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan mengenal segala keterbatasan kita sebagai manusia biasa. Tuhan akan menolong kita yang sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh takut, sungguh-sungguh berdoa